Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Praja dari kelas Sistem Informasi 1 dengan NIM 0702212068. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Cerut berbasis Android menggunakan dua database, yaitu database Firebase dan database Airtable. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama-tama, saya menggunakan dalam merancang aplikasi ini, saya menggunakan aplikasi Kodular atau website dari Kodular, di mana Kodular ini merupakan media yang digunakan biasanya dalam membuat aplikasi Android. Nah, seperti apa yang saya bilang tadi, bahwasanya di sini saya membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan dua database, yaitu yang pertama database Airtable dan database Firebase. Nah, di sini telah terdapat desain yang telah saya buat, yaitu terdapat tiga form. Nanti di form ini yang pertama itu form untuk name, yang kedua itu form untuk nama, yang ketiga yaitu untuk form nomor HP. Nah, jadi di sini ada perintah masukkan nomor HP, masukkan nama, serta masukkan name. Nah, di sini juga terdiri dari dua button, yaitu button input dan button read. Nah, karena di sini saya menggunakan dua database, otomatis saya menggunakan dua komponen database, yaitu yang pertama yaitu Firebase, yang kedua yaitu Airtable. Nah, untuk di Firebase sendiri, untuk menghubungkan aplikasi kita supaya data yang kita inputkan pada aplikasi yang telah kita rancang supaya masuk ke dua database ini, yaitu database Firebase dan Airtable, maka di sini kita memerlukan yaitu token dan URL. Baik, di sini untuk mendapatkan token dari Firebase atau URL dari Firebase sendiri, kita langsung saja ke website Firebase. Nah, sorry, mungkin saya akan mulai dari awal supaya lebih jelas. Nah, jadi di sini saya telah menggunakan, maaf, sebelumnya saya telah membuat database, yaitu di sini database yang saya buat yaitu Truth Database. Nah, di database ini sendiri, dia langsung menunjukkan URL ya. Nah, ini URL dari database. Setiap kalian membuat database pada Firebase, dia akan otomatis terdapat untuk link atau URL dari database yang telah kalian buat tersebut. Nah, ini bisa saja langsung di copy, lalu kita tempelkan di sini, di Firebase URL. Nah, untuk Firebase tokennya sendiri, itu didapat dari setting, project setting. Nah, di sini dia akan terdapat web API key. Nah, ini bisa langsung saja di copy, lalu dipaste di sini. Nah, itu untuk cara menghubungkan database Firebase ke aplikasi yang telah kita buat. Nah, untuk Airtable-nya sendiri, di sini tulisannya spreadsheet. Nah, untuk di Firebase, di Airtable sendiri, dia berbeda. Kalau di Firebase, dia Firebase token dan Firebase URL. Nah, kalau misalnya di Airtable, dia API API key dan base ID. Nah, untuk mendapatkan kedua ini, kita bisa saja langsung ke Airtable-nya. Nah, sebelumnya saya telah membuat database, yaitu Truth Andika. Lalu untuk mendapatkan base ID, kita langsung saja ke profile, account, sorry, langsung ke account. Nah, untuk mendapatkan hal itu, kita langsung saja ke Go to Developer Hub. Nah, di sini akan, jika tidak mempunyai, kita bisa langsung saja create token karena saya sebelumnya sudah ada. Jadi saya menggunakan punya saya sendiri. Lalu untuk API key, kita bisa saja langsung ke sini, kembali, lalu ke help, lalu ke API documentation. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ini bisa kita langsung kita copy. Uh, Sorry, mungkin kebalik tadi. Kalau untuk
Kalau untuk di bagian base ID, kita didapatkan dari ini, dari help tadi. Sedangkan untuk API key, kita bisa dari sini, dari account tadi. Sorry, saya tadi terdapat beberapa kekeliruan. Nah, bisa langsung saja diambil dari account tadi. Lalu ke Go to Developer Hub untuk mendapatkan API key. Untuk base ID-nya dari help, bisa langsung dari help, API dokumen. Nah, ini untuk ID-nya. Untuk menghubungkan database seperti itu, mungkin langsung saja kita langsung ke bloknya. Baiklah. Nah, dan ini merupakan blok untuk button input. Nah, jika kita menekan button input, dia akan memberikan kita instruksi untuk mengisi NIM, nama, dan HP. Nah, jika kita belum ada memasukkan NIM, dia akan memberikan notifikasi masukkan NIM, atau jika kita lupa memasukkan nama, dia akan memberi notifikasi masukkan nama. Begitupun untuk di HP. Lalu, untuk database-nya sendiri, seperti ini, bisa dilihat. Nah, jika kita memasukkan NIM yang memang sebelumnya udah ada di database, dia akan memunculkan notifikasi bahwasanya NIM sudah terdaftar. Kita disuruh memasukkan NIM yang baru. Dan untuk blok yang ini, dia akan memberikan value atas NIM yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk blok yang ini merupakan blok untuk memberikan instruksi ataupun memberikan kita notifikasi bahwasannya data yang telah kita input tadi berhasil ditambahkan ke dalam Firebase database. Nah, untuk blok yang ini berguna untuk jika kita menekan tombol read, dia akan beralih ke screen berikutnya. Jadi dalam aplikasi ini terdapat dua screen, yaitu screen pertama untuk menginput dan screen kedua itu berfungsi untuk melihat data yang memang sudah ada di database yang telah kita hubungkan tadi. Jadi ini merupakan perintah dari bloknya untuk kita berpindah ke screen berikutnya. Baik, untuk screen berikutnya yaitu screen read. Langsung saja kita pilih di sini untuk read. Nah, read ini berfungsi dari jika tombol button read ini ditekan, dia akan menampilkan tampilan di ini. Nah, seperti ini. Bisa dilihat, ini ada dua tabel, ada dua button, sorry, yaitu button edit dan button delete. Langsung saja kita mungkin langsung ke bloknya saja. Nah, jadi di blok ini, dia terdapat ini sebuah perintah supaya data yang telah kita masukkan di screen pertama tadi, dia akan ditarik supaya nampil di screen read. Nah, ini juga, jadi ketika kita memencet button read tadi, ini merupakan perintah untuk loading data. Jadi, dia akan memerlukan loading dulu supaya menarik data yang telah kita masukkan di screen pertama tadi. Lalu di sini ada Firebase pertama. Ini sama. Ini untuk menarik data fungsinya. Jadi data yang telah kita input tadi di screen pertama, dia akan ditampilkan di screen read ini. Lalu ini merupakan perintahnya. Dan ini terdapat file foto. Ini untuk menampilkan data yang telah kita input tadi terdapat seperti ada profilnya, seperti ada fotonya gitu. Jadi di setiap data terdapat foto masing-masingnya.
Lalu ini merupakan blok untuk button edit. Jadi jika kita ingin mengedit data yang telah ditampilkan tadi, ini merupakan perintah. Jadi kita harus pilih data dulu, kita pilih datanya, baru kita memasukkan NIM. Ini masukkan NIM, masukkan nama, masukkan nomor HP. Ini merupakan perintah untuk mana yang kita edit. Seperti kita mau mengedit NIM, maka kita harus memasukkan NIM yang kita edit tadi. Misal belakangnya 2, misal kita edit menjadi belakangnya 1. Nah, ini merupakan perintahnya. Dia akan terdapat perintah. Lalu ini merupakan perintah untuk simpan dan untuk delete. Kita di sini harus memilih data dulu. Ini merupakan button dari ini merupakan blok dari button delete yang dimana perintahnya yaitu logikanya kita harus memilih data dulu. Baru kita hapus, dia akan menampilkan sebuah notifikasi, yaitu bertulis yakin hapus data. Itu merupakan kayak bentuk notifikasi kecil, kotak kecil di depan itu. Kita tinggal pilih kita mau menghapus atau tidak. Nah, ini merupakan notifikasi jika data berhasil bisa dihapus. Ini merupakan blok dari notifikasi jika data yang telah kita pilih tadi berhasil untuk dihapus. Lalu ini juga perintah ini merupakan untuk kita kembali. Misal kita kan memejet atau menekan salah satu tombol, entah itu tombol edit ataupun itu tombol hapus, otomatis kan kita ke ketampilan sebelumnya nih, ketampilan untuk mengedit atau menghapus. Nah, ini merupakan perintah untuk kita kembali ke ketampilan untuk menunjukkan data, untuk kembali ke tampilan yang berbentuk menampilkan data. Lalu di sini merupakan blok untuk Firebase Database 2. Sama, ini sebenarnya fungsinya sama Firebase Data 1. Begitupun Firebase Data 3. Sebenarnya ini ada alasannya kenapa Firebase Database ini terdapat 3, yaitu ada Firebase Database 1, ada Firebase Database 2, ada Firebase Database 3. Ini digunakan karena supaya tidak ada terjadinya tabrakan data. Jika kita mengedit ataupun menginput, supaya tidak ada tabrakan antara data itu tadi. Nanti yang menyebabkan bahwasannya gagal untuk mau itu diedit ataupun diinput ataupun dihapus. Lalu di sini Firebase Database 3 fungsinya sama, cuman di sini dia ada perbedaan di bagian sini. Nah, di sini kita kan tadi menggunakan database yaitu Firebase dan spreadsheet. Nah, ini merupakan fungsi yang bisa dilihat dalam bloknya seperti ini. Jika kita menggunakan satu database, otomatis spreadsheet ini tidak digunakan. Nah, jika kita menggunakan spreadsheet saja, berarti yang database di atas ini tidak kita gunakan. Seperti itu. Lalu di bawahnya sama saja. Mungkin kita langsung aja ke testing aplikasinya. Oke, sebentar. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil dari aplikasi yang telah saya buat dan yang telah saya jelaskan untuk alurnya. Baik, di sini kita akan mencoba memasukkan NIM, itu data baru. Di sini kita menggunakan NIM 003 dengan nama Putri, dengan nomor HP, ini nomor HP kita acak aja ya, 086153249166. Kita checklist. Lalu di sini kita pencet button input. Nah, dia akan ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat dulu di database yang telah kita hubungkan tadi. Nah, di sini dia di bagian Firebase, dia data yang telah kita masukkan sudah masuk. Kita lihat di bagian Airtable. Kita refresh. Kenapa di Airtable kita perlu refresh? Karena di Airtable ini sifatnya bukan real time.
Oke, kita tunggu dulu. Nah, nama Putri tadi, data Putri telah masuk ya. Lalu kita coba untuk di bagian read. Nah, read ini seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya jika button read ditekan, dia akan beralih ke screen read atau switch screen. Kita pencet read. Bismillah. Oke, dia akan ada loading dulu, karena kan tadi ada button yang untuk proses loading, untuk menarik data dari kedua database yang telah kita hubungkan tadi. Nah, bisa dilihat sendiri di situ sudah ada data yang baru kita masukkan, yaitu Putri. Nah, sekarang kita akan melakukan perintah untuk edit. Kita tekan untuk bagian Putri. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita pencet button edit. Sini kita edit jadi si Putri ini ada kepanjangannya menjadi Putri Kinanti. Oke, kita checklist. Nah, di sini kita pencet aja simpan, simpan. Nah, dia akan terdapat notifikasi data berhasil diubah. Lalu kita cek di bagian database yang telah kita hubungkan. Apakah dia berubah? Nah, untuk data Putri Putri dia berubah menjadi Putri Kinanti untuk di bagian di database Firebase. Kita lihat untuk di bagian Airtable apakah dia berubah. Nah, dia juga sudah berubah ya, guys. Lalu kita akan cek di bagian delete. Nah, kita kembalikan aja. Nah, perintah untuk yang tadi, yang bahwasannya kalau misalnya kita switch kembali, dia akan menampilkan list data kembali. Seperti ini perintahnya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita paste lagi data untuk si bagian Putri nanti. Ini untuk perintah delete. Nah, sudah muncul lagi kan. Lalu kita delete. Kita tekan untuk button delete. Kita delete. Nah, dia akan memunculkan notifikasi yakin hapus data atau tidak. Nah, kita bisa memilih ya untuk kita hapus dan tidak untuk kita batalkan hapus. Kita pijat ya. Nah, di sini akan terdapat notifikasi data berhasil dihapus. Nah, untuk selanjutnya kita cek di database Firebase. Apakah data tadi terhapus? Nah, sudah terhapus ya. Dan untuk di Airtable, kita lihat dia juga sudah terhapus. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya aplikasi yang telah saya jelaskan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perintah atau blok yang telah disusun. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.